Keputusan Unhan ini sangat tepat. Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan seorang pemimpin strategis. Profesor kehormatan. Ini apa bedanya dengan profesor akal sehat? Profesor akal sehat itu kehormatan yang diberikan oleh netizen. Ya. Padahal akal kadang-kala nggak perlu sehat. Karena ada pepatah dalam bahasa Prancis. Ada otak di dada yang memerintah otak di kepala itu. Oh. Nah itu. Nah kadang-kala kita cuma pakai otak di kepala, itu artinya ya kalkulasi-kalkulasi politik. Padahal... Banyak orang tidak suka dengan Bu Mega, itu wajar, karena siapa yang tidak iri dengan Bu Mega? Pernah jadi presiden dan sekarang memimpin PDIP, partai pemenang 2 kali pemilu dan berpotensi mencatat hat-trick di 2024. Bahkan SBY yang berkuasa 2 periode pun tak mampu membuat Demokrat stabil. Bu Mega memang pernah kuliah, namun tidak lulus, berhenti di tengah jalan, maka sekarang ketika beliau mendapat gelar Profesor Kehormatan, wajar kalau diprotes oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang yang merasa sudah bersusah payah kuliah untuk mendapatkan gelar akademik. Para dosen, peneliti, dan profesor yang meraih gelar dari bangku kuliah ada yang tidak terima. Sekilas mereka merasa lebih pintar dari Bu Mega, ada pula yang mengkritik tulisan Bu Mega. Kok pidatonya itu banyak disoroti oleh netizen, sepertinya Bu Mega itu memuji diri sendiri. Jadi Ibu Mega menerangkan dirinya dengan cara pasti memperlihatkan apa yang dia hasilkan itu. Padahal sebetulnya itu agak aneh sebetulnya seseorang itu mengucapkan autobiografinya sendiri. Ya, saya kok sulit melepaskan ini dari kaitannya dengan politik, terutama tahun 2024 ya. Semua orang justru mengintip aspek politiknya, bukan aspek akademis. Karena orang melihat bahwa, karena dari awal kita tahu bahwa Ibu Mega ada dalam posisi kuat sebagai pemimpin sebuah partai besar. Megawati itu tokoh yang masih menentukan politik Indonesia, dan sebuah orang yang ingin meneruskan karir politiknya harus berbaik-baik dengan Ibu Mega. Nah, kebaikan itu yang diperlihatkan pasti oleh Pak Prabowo. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagi saya ini respon yang biasa saja, wajar, karena perjuangan mendapatkan gelar akademik itu tidak mudah. Harus melalui proses panjang dari pengajuan penelitian yang berat, belum lagi menghadapi tim penguji yang kadang sulit ditemui. Jika dibandingkan dengan Bu Mega yang tidak melalui proses pengajuan proposal tesis hingga ujian, maka jelas itu akan menimbulkan perasaan iri dan protes. Tapi, para dosen, pengamat, dan pakar juga mesti mulai membuka diri terhadap kenyataan. Bu Mega pernah menjabat sebagai anggota DPR, Wakil Presiden, dan Presiden Indonesia. Pengalamannya memimpin PDIP dari tahun 1999 dan menjadi partai paling stabil dalam perolehan suara pada setiap pemilunya jelas tak mampu dilakukan oleh orang lain. Apa yang dilalui oleh akademisi untuk mendapat gelar jelas tak sebanding dengan perjuangan Bu Mega dalam menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan. Jadi kalau sampai di sini ada yang mencibir dan mempertanyakan, mestinya juga dibandingkan dengan dampak real di lapangan seperti apa. Kepada mereka yang mempertanyakan gelar profesor untuk Bu Mega, memangnya prestasi apa yang pernah kalian dapatkan? Selain pernah ikut tesis, dampak real apa yang pernah kalian lakukan? Kenapa kalian tidak berkaca bahwa ada banyak dosen ekonomi tapi ekonomi keluarganya pas-pasan? Bukankah ada banyak dosen politik tapi tak punya pengalaman berkecimpung di politik? Bukankah banyak dosen statistik tapi tak pernah bekerja di perusahaan dan sesuai dengan bidangnya? Sebelum mengejek Bu Mega dengan kalimat-kalimat seolah kalian lebih tinggi derajatnya, lebih benar dan lebih pintar, coba deh ngaca. Jangan sampai kalian merasa lebih paham ekonomi, lalu ngejekin orang kaya raya yang hanya lulusan SD. Karena apa gunanya gelar akademik itu kalau di dunia nyata kalian hanya bergantung dan dari gaji mengajar anak didik? Selain itu, Bu Mega sebenarnya sudah sering mendapatkan gelar doktor dari banyak universitas di luar negeri, dari Waseda Tokyo, Moscow State Institute, Korea Maritime and Ocean University, Mukpo National University, Fujian Normal University, dan Universitas Soka Tokyo. Dunia mengakui kepakaran Bu Mega dalam banyak bidang. Fakta real politik juga kita harus akui bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan stabil sejak 99. Tak goyah meski dihajar oleh rezim Soeharto. Dan sampai sekarang yang mempermasalahkan gelar Bu Mega itu semuanya adalah orang yang menurut saya tidak jelas dampaknya untuk Indonesia. Kalau dibilang pahlawan atau berjasa dalam pendidikan di Indonesia kayaknya juga nggak sesuai, karena mereka mengajar dengan status bekerja dibayar. Tapi sekali lagi yang ke apa-apa, itu wajar dan normal saja terjadi. Karena memang banyak orang yang merasa lebih paham, lebih pintar karena punya gelar akademik, lalu merendahkan dan meremehkan orang lain yang tidak punya gelar.
tanpa mau membuka mata bahwa mereka yang tidak bergelar kadang sudah melewati banyak ujian real di lapangan dan lebih sukses di dunia nyata. Bukan hanya menghafal teori-teori di bangku sekolah, tapi sukses dalam prakteknya. Bu Mega sebenarnya dalam posisi yang gak perlu juga gelar kehormatan ini. Ya apa yang mau dibuktikan lagi? Beliau pernah jadi anggota DPR, Wapres, dan Presiden. Gak dikasih gelar pun semua orang sudah mengakui kepemimpinannya dalam menyelesaikan banyak persoalan. Dan gak perlu pembelaan juga seperti yang saya tuliskan ini. Tapi saya tetap menuliskan artikel ini sebagai pengingat agar kita mau berkaca. Ini bagaimana ya, kita sudah mempunyai kepemimpinan itu berapa kali, tapi yang saya lihat tidak punya sebuah perencanaan, satu, yang kedua, lalu sebuah whatever namanya, boleh roadmap atau whatever saya bilang, yang sustainable. Putusan Unhan ini sangat tepat. Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan seorang pemimpin strategis yang telah dicatat sejarah sebagai seorang pemimpin yang berperan besar dalam mendorong dan mengawal reformasi besar dalam tata politik dan pemerintahan di Indonesia. Keteguhan dan konsistensi beliau sudah sangat teruji dalam memperjuangkan nasib wong cilik, dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat, serta dalam menjaga dan memperjuangkan kedaulatan negara. Di dalam kasus Ibu Mega nanti pasti Ibu Mega akan jadi dosen tetap di Unhan. Begitu logikanya. Kalau nggak jadi dosen tetap di Unhan berarti kehormatannya aja yang dipamerkan, bukan ke guru besarannya. Itu beda. Di Merdeka Barat dibuatkan patung Bung Karno naik kuda. Lalu hari Jumat Ibu Mega akan diberi gelar Profesor Kehormatan. Jadi ini dimensi politik yang orang pertanyakan, wih 2 kali ya Soekarnoisme itu diingat-ingatkan. Publik akan lihat ini sebagai peristiwa akademis atau sebagai peristiwa politis. Ya. Biasanya dituliskan orang atau dia menulis buku sebagai refleksi, bukan sebagai pidato. Kan? Orang itu lucunya kan. Sama seperti dulu ayahnya tuh, saya ingat Bung Karno, salah satu autobiografi yang paling kontroversial yang ditulis oleh Cindy Adams. Ini wartawan gosip sebenarnya Cindy Adams tuh. Jadi bagian itu justru yang menarik itu. Jadi ada bagian sebetulnya yang tidak etis kalau dia ucapkan sendiri. Kalau orang lain yang ucapkan, oke, itu masih bisa jadi kajian akademis. Bedanya berarti dengan Cindy Adams ini adalah Ibu Megawati pidato tentang Ibu Megawati sendiri, gitu ya? Kira-kira kan gitu ya? Itu yang terjadi tuh. Jadi terlihat bahwa ada yang bukan tidak normal, tapi kurang lengkap latar belakangnya tuh. Nanti rektornya akan bikin sinopsis yang akan diberikan oleh Ibu Mega adalah dirinya sendiri. Kan agak repot itu kan. Sial bangsa ini kalau dibongkar identitasnya. Ini bangsa yang kebanyakan doktor, profesor. Tapi kok dangkal pikirannya kan. Kalau dibilang S2, S3 orang bingung. Lu mau jadi dosen di partai politik kan nggak bisa kan? Ya. Padahal S3 itu dimaksudkan supaya dia ngajar di universitas.